Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Noviatur Rahmah. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Supervisi Pendidikan dengan dosen pengampu Putri Heni Aprilia akan membahas konsep supervisi klinis. Pada konsep supervisi klinis ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian supervisi klinis, tujuan dan manfaat supervisi klinis, proses supervisi klinis, prinsip-prinsip dalam supervisi klinis, dan peran supervisor dalam supervisi klinis. Sebelum kita mengetahui apa pengertian supervisi klinis menurut para ahli, apakah teman-teman tahu apa arti dari supervisi klinis? Ya, supervisi klinis dibagi menjadi dua kata, yaitu supervisi dan klinis. Masing-masing kata itu memiliki pengertian. Supervisi klinis, pengertiannya yaitu usaha dan cara petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam rangka memperbaiki pengajaran. Sedangkan kata klinis berarti satu, pengobatan atau klinis. Dan yang kedua, klinis itu adalah artinya siklus atau serangkaian kegiatan yang mengalami daur ulang. Pengertian superklinis menurut para ahli disampaikan oleh Richard Wheeler, yaitu supervisi klinis adalah bentuk supervisi yang difokuskan pada peningkatan mengajar dengan melalui sarana siklus yang sistematis di dalam perencanaan, pengamatan, serta analisis yang intelektual dan intensif mengenai penampilan mengajar yang nyata di dalam melakukan perubahan secara rasional. Menurut Richard Wheeler ini, supervisi klinis adalah bagaimana cara supervisor untuk meningkatkan atau memberikan perubahan pada guru melalui siklus atau tahapan yang sudah ada perencanaannya, dan perencanaan tersebut menurut dari pengamatan secara langsung. Yang kedua, menurut Acheson dan Gell mengatakan bahwa supervisi klinis itu membantu guru untuk mendapatkan perbaikan dan memperkecil ketimpangan atau kesenjangan antara perilaku yang nyata dengan perilaku mengajar yang ideal. Di sini mungkin guru merasakan kesusahan atau kesulitan dalam mengajar sehingga perlu adanya supervisi klinis. Kesimpulan dari Richard Wheeler dan Acheson dan Gell tadi yaitu supervisi klinis adalah sebuah bimbingan atau arahan yang dilakukan oleh supervisor kepada guru yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan atau kompetensi guru dalam melaksanakan pengajaran. Artinya, dengan adanya supervisi klinis, guru bisa mendapatkan perubahan perilaku dalam mengajar sesuai yang diharapkan oleh guru. Yang kedua, yang kita bahas adalah tujuan dan manfaat supervisi klinis. Secara singkat, tujuan dan manfaat supervisi klinis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu memberikan gambaran secara objektif kepada guru mengenai penampilan mengajar secara nyata atau aktual. Supervisi klinis ini bisa diibaratkan sebagai cermin oleh guru, sehingga guru dapat melihat, dapat mengoreksi mana
yang sebenarnya kurang atau lebih dari guru saat mengajar di dalam kelas. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat supervisi klinis, yaitu dapat mendiagnosis atau memecahkan permasalahan pembelajaran, yaitu dengan saling bertukar pendapat antara supervisor dan guru mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh guru tersebut di dalam pembelajaran. Selain dari dua tujuan singkat tadi, ada tujuan supervisi klinis yang lainnya, yaitu untuk membantu memodifikasi atau merombak ulang pola-pola pembelajaran agar mencapai keefektifan. Dan adapun menurut Sergio Vanni menyatakan ada dua sasaran supervisi klinis, yaitu pertama, untuk membangun motivasi dan komitmen kerja guru. Yang kedua, untuk menyediakan pengembangan staf bagi guru. Ketiga, proses supervisi klinis. Di sini, proses supervisi klinis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pertemuan awal, yang kedua, observasi kelas, dan yang ketiga adalah pertemuan balikan. Pertemuan awal. Pada pertemuan ini, pembina bersama guru membicarakan aspek-aspek yang akan diamati dan ditingkatkan. Maksudnya, guru dan supervisor atau kepala sekolah tadi membahas mengenai apa yang menjadi permasalahan oleh guru dan bagaimana cara menyelesaikannya dengan guru melakukan proses yang kedua ini. Yang proses kedua adalah observasi kelas. Untuk mengetahui permasalahan yang seperti diaturkan oleh guru kepada supervisor tadi, tugas supervisor adalah mengamati guru yang sedang mengajar serta mencatat masalah-masalah apa saja yang muncul ketika pembelajaran sedang berlangsung. Setelah itu, memasuki pertemuan balikan atau proses yang ketiga. Pada pertemuan balikan ini, seperti kata balikan sendiri bisa kita simpulkan, yaitu pertemuan kembali atau pertemuan kedua, yaitu ketika supervisor atau pembina menyajikan data yang telah diperolehnya pada saat melakukan observasi di kelas tadi kepada seorang guru. Dengan adanya data atau catatan tadi, guru mampu menilai kelemahan dan kelebihannya dalam melaksanakan pengajaran. Dan dalam pertemuan balikan ini, seorang guru dan seorang supervisor dapat mencari jalan keluar atau jalan terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang guru. Yang keempat, yaitu prinsip-prinsip dalam supervisi klinis. Menurut Acheson dan Gall, prinsip supervisi klinis dibagi menjadi 5, yaitu supervisi klinis terpusat pada guru ketimbang supervisor. Maksudnya, poin pertama ini, supervisi klinis ini merupakan cara pemecahan masalah dari guru saat dalam proses belajar mengajar daripada masalah dari seorang kepala sekolah atau supervisor. Yang kedua, yaitu hubungan guru atau calon guru dengan supervisor lebih interaktif daripada direktif. Maksudnya, prinsip supervisi klinis yang kedua yaitu menjalin
hubungan interaktif, yaitu adanya timbal balik atau saling berhubungan antara dua orang daripada direktif atau hanya memerintah. Maksudnya daripada kepala sekolah memerintah untuk gurunya melaksanakan apa yang jadi kehendak kepala sekolah, lebih baik kepala sekolah itu juga mengetahui bagaimana kejadian langsung di dalam proses belajar mengajar tersebut. Yang ketiga, demokratif ketimbang otoritatif. Maksudnya, prinsip supervisi klinis ini yaitu dalam orang yang melakukannya boleh, maksudnya orangnya itu, guru dan supervisor itu boleh mengutarakan pendapatnya. Tidak ada yang memaksakan kehendak. Ketimbang otoritatif, yaitu daripada guru disuruh bekerja sendiri, kan lebih baik didiskusikan. Yang keempat, yaitu sasaran supervisi terpusat pada aspirasi guru dan calon guru. Yang kelima, umpan balik dari proses belajar mengajar guru atau calon guru diberikan dengan cara dan hasil peninjauan atau penilaiannya harus sesuai dengan persetujuan bersama. Jadi hasil diskusi bersama, aspirasi bersama, dan hasilnya adalah hasil yang paling baik untuk pembelajaran siswanya. Yang keenam adalah supervisi yang diberikan bersifat bantuan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan sikap profesional seorang guru. Yang ketujuh dan yang terakhir, pusat perhatian supervisi klinis ini yaitu pada waktu berlangsungnya kegiatan belajar mengajar saja. Yang kelima, peran dari supervisor dalam supervisi klinis. Maksudnya bisa dikatakan peran kepala sekolah dalam supervisi klinis. Kepala sekolah atau madrasah adalah pemimpin tertinggi di sekolah. Tentunya, kepala sekolah sebagai supervisor bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian kepada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. Pelajaran yang berupa materi yang akan diajarkan kepada siswa haruslah mengalami perbaikan program pengajaran dan kegiatan pendidikan untuk dapat menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik dan dapat diterima oleh siswanya. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah haruslah menguasai tujuan pendidikan di madrasah yang dipimpinnya, memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang dan medan tugas yang berada di bawah kepemimpinannya. Maksudnya, kepala sekolah itu harus bisa menjadi kepala atau pimpinan ketua dari bawahannya, serta keterampilan profesional yang meliputi keterampilan teknis belajar mengajar, relasi kemanusiaan, dan keterampilan konseptual haruslah dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Ya teman-teman, seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan yang saya anturkan tadi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai calon-calon guru agar lebih baik di kedepannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.